wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten baru MJA ini, bincang santai seputar keislaman dengan segmen Malim Maca Ngalim. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa dipertemukan untuk membahas hal-hal yang aktual, hal-hal yang klasik yang terus diputar sampai sekarang ini, terutama di bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Wasallam. Sebagaimana tradisi kita, yaitu merayakan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ditentang oleh saudara kita, bahkan ditentang oleh saudara seiman kita. Di antaranya yaitu tuduhan Maulid Nabi itu bid'ah. Bahkan ada yang menyatakan bahwa mengadakan Maulid Nabi itu sama seperti Syiah. Ngeri. Nah, lantas bagaimana seperti itu tanggapan kita? Nah, sebelum membahas topik ini, terlebih dahulu kenal tak kenal maka tak sayang. Lantas siapakah sosok di sebelah kita ini? Iya, monggo terlebih dahulu perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahil jalil muta'ali alladzi ja'alana min tullabil mahtali hatta natasyarrab bi buhuril ilmi minal qiyai hamzai wal qiyai muzaki. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalur rasuli wan nabi wa ala alihi wa ashabi sahibil ma'ali amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adib, mahasiswa mahasantri Mahat Al-Jamal Ali semester 7 tingkat 4. Kesibukan sekarang ya diamanai menjadi ketua Tahqiqut Turos Lajnatut Turos di Mahat Ali UIN Malang. Selain itu juga ya itu bagian menyiapkan sound dan penikmat kacang di forum Basul Masail di LBM PCNU Kota Malang. Dan juga ya kadang-kadang juga nulis di beberapa media keislaman nasional. Demikian, Pak. Nah, itu sekian biografi dari Kang Adib. Biasanya kalau dipanggil apa, Mas? Adib. Mas Adib. Mas atau Gus? Gus ya, kelihatan Gus. Jadi ini gimana, Mas ya? Sekarang kita berada di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, di sana juga ada yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu kalau merayakan itu bid'ah. Itu gimana tanggapan sampean? Pertama ini memang seperti yang jenengan katakan tadi, temanya ini meskipun sudah diulang berkali-kali ya dikatakan faktual dan relevan sekali. Mengapa? Karena setiap tahun pasti perdebatannya berputar tentang itu saja. Ya momentum lah. Kalau memasuki bulan Maulid ya ini Maulid Nabi bid'ah dan seterusnya. Kalau mau bulan Ramadan ini mau pakai ru'yah hisab. Kemudian kalau di hari Natal bagaimana aku mengucapkan selamat hari Natal dan seterusnya ya. Yang meski ini telah diulang-ulang terus-menerus ya kita dan intinya kita harus melakukan kontra narasi agar ya budaya yang sudah terjadi, amalia yang sudah terjadi di masyarakat ini tetap terlestarikan karena ya ini memang dipandang baik. Nah, lalu bagaimana hukum, apakah memang benar Maulid ini bid'ah? Nah, ini perlu digarisbawahi, tidak semua yang tidak ada di zamannya Nabi ini bid'ah. Nonton gitu. Nah, tapi memang Maulid Nabi ini disstatusi bid'ah. Nah, tapi tunggu dulu, bid'ah ini dirinci oleh para ulama. Nah, ada yang mengatakan bid'ah itu ada dua seperti di Fathul Barinya Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana beliau mengatakan al bid'atu kismani, bid'ah itu ada dua. Yang pertama itu mahmudah ma yuwafiqu syariah, yaitu suatu perkara yang memang tidak ada cantolannya, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi ini sesuai dengan nilai-nilai syariat.
Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bid'ah ya ini bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela, yaitu tidak pernah dilakukan Kanjeng Nabi dan plus tercela, yakni tidak sesuai dengan syariat atau bahkan menyalahi syariat. Nah, demikian. Jadi sudah banyak literatur yang membahas ini memang, di antaranya Al-Hawilil Fatawinya Suyuti, An-Ni'matul Kubronya Ibnu Hajar Al-Hitami, karya Imam Sakhawi dan seterusnya. Al-Imam kalau kontemporer itu Al-I'lam bi Fatawal Imam itu karyanya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Nah, memang dijelaskan kalau Maulid Nabi itu ya katanya ya memang bid'ah, tapi ini masuk bid'ah yang mahmudah tadi. Jadi ya monggo diteruskan, nggak usah karena ini bid'ah ya mau dihentikan. Oh, nggak begitu, karena sedari dulu itu beberapa kali pernah ada suatu fakta bahwa meski tidak pernah bin ghairi sabqi ta'limin min Rasulillah, tapi ini dilegitimasi oleh Rasulullah. Contohnya sholat sunnah wudhu, tentu kita mendengar nih, yaitu terompanya Bilal yang sudah ada di surga katanya. Nah, itu ternyata alasan kenapa kok bisa demikian, yaitu karena Bilal itu setiap selesai wudhu pasti beliau itu melakukan sholat sunnah wudhu. Nah, itu salah satu contohnya. Maka bid'ah ini jangan divonis sebagai bid'ah, salah, tercela, tidak pernah dilakukan. Nah, jangan begitu. Nah, ini ada fakta unik. Meskipun Maulid Nabi kalau di masyarakat kita kan ya baca diba, Maulid dan seterusnya itu mengumpulkan makanan, mengumpulkan orang untuk makan-makan. Nah, sebenarnya yang pertama kali melakukan Maulid Nabi ini secara seremonial ya Rasulullah sendiri. Percaya no betul? Saya. Nah, saya kasih tahu. Ya, karena saya percaya kan saya kasih tahu. Kalau nggak percaya saya kasih tahu juga. Nah, yaitu di Sahih Muslim itu ada suatu hadis yaitu pada bab puasa sunnah. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaum yaum isnin. Nah, Nabi ini ditanya, kenapa kok Rasulullah ini jenengan ini puasa di hari Senin? Nah, sama Rasulullah dijawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Karena pada hari itu aku dilahirkan. Nah, jadi hadis ini ya oleh para syuruhul hadis itu dijelaskan ya ini tendensi dari Maulid Nabi itu, yaitu kebolehan untuk merayakan kelahirannya Rasulullah SAW. Meskipun nanti kalau dicontohkan Rasulullah itu dengan puasa, nah pada akhirnya mengalami pergeseran, yaitu ada yang dengan mengumpulkan orang untuk makan-makan. Ini baik apa tidak mengajak orang makan ini? Itu sangat baik. Sangat baik ya. Kan apalagi buat para kang santri ini kan memperbaiki gizi. Ya kan jarang-jarang lah makan enak. Nah, itu pun baik. Maka yang dinilai yaitu memang ya memperingatinya dan substansinya harus sesuatu yang memang bernilai kebaikan. Amal yang baik, semisal ya kalau mampu puasa ya puasa, kalau mampunya membaca sirah nabawiyah ya monggo dibaca, juga meniru perbuatan Nabi. Nah, ini saya teringat itu Syekh Abdul Hamid Ali Quds Al-Makki itu dalam kitabnya yang sangat fenomenal ini di kalangan para santri, Kanzun Najwa Surur, di mana beliau ini menyatakan i'lam annahu yutlabu fi syahri Rabiul Awal kathratus siyam wa kathratus sholati ala sayyidil anam, yaitu pada bulan Rabiul Awal, yaitu kelahirannya Rasulullah, dianjurkan untuk memperbanyak puasa sebagaimana Rasulullah tadi yang sudah saya jelaskan di hadis, kemudian untuk membaca sholawat kepada Nabi. Nah, jadi Maulid Nabi bid'ah? Tidak. Justru Rasulullah sendiri yang mengajarkan untuk memperingati Maulid Nabi. Cuma kan kita kan ya sudah puasa, kalau kita untuk agar lebih kenal kepada Rasulullah ya dengan membaca tiba, memperkenalkan bagaimana sih sosok Rasulullah ini dalam bermuamalah, dalam beribadah dan sebagainya, untuk memupuk rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi lantas itu gimana sih Gus sebenarnya? Bagaimana sejarah awalnya adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah,
ini memang yaitu Ibnu Hajar sendiri itu mengatakan kalau secara seremonial ihtifal yang dimaksud seperti yang kita lakukan ini di kurun-kurun awal itu sampai abad 3 itu tidak ada. Tapi substansi cara memperingati itu dilakukan langsung oleh Rasulullah, yaitu ketika beliau berpuasa pada hari Senin. Nah, lalu secara seremonial ini bukan meniru Syiah seperti yang dituduhkan oleh kaum sebelah dan orang-orang lain itu. Justru yang melakukan maulid secara seremonial, yakni dalam mengumpulkan orang-orang untuk makan-makan, membaca maulid Nabi, sirah nabawiyah, itu adalah Malik Mudzaffar, Sahibul Irbil, Raja Mudzaffar, penguasa daerah Irbil. Nah, oleh Al-Hafidz Az-Zahabi dalam salah satu karyanya yang memuat biografi para tokoh-tokoh masa lalu, beliau menyebutkan kana sunniyan asy'ariyan faqihan. Nah, disebutkan seperti itu ketika menjelaskan biografi Malik Mudzaffar. Beliau ini orang Sunni bermadzhab baik dalam akidah dan fikih. Nah, maka tuduhan bid'ah, tuduhan meniru Syiah, nah, ini tidak benar sama sekali karena justru yang melakukan adalah orang Sunni. Nah, ini kalau katanya Ibnu Khallikan, salah satu sejarawan ternama, dalam bukunya yang berjudul Wafiyatul A'yan itu, Malik Mudzaffar ini mengadakannya atau masa hidupnya itu kisaran tahun 604 Hijriah. Jadi sudah jadi agak lama ya. Iya. 604 Hijriah itu beliau itu sudah melakukan resepsi Maulid Nabi, memperingati hari lahirnya Nabi. Nah, ini ada kisah yang unik nih, yaitu ketika ada salah satu ulama waktu itu berpelancong dari Maroko. Namanya ini disebutkan oleh Ibnu Khallikan, namanya Al-Hafidz Ibnu Dihya. Nah, ketika melewati daerahnya Malik Mudzaffar tadi, Raja Mudzaffar, daerah Irbil, ini beliau ini kagum, takjub, kok ada gini dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Maka beliau ini untuk menghormati raja dan untuk memfasilitasi umat, dibuatkanlah satu buku yang membahas tentang sirah nabawiyah. Untuk judulnya itu adalah At-Tanwir fi Maulidil Basyirin Nadhir. Nah, uniknya lagi, sudah mengarang nih, sudah selesai rampung, ini dipersembahkan kepada Malik Mudzaffar selaku orang yang pertama kali melakukan seremonial Maulid Nabi. Ini raja ini kagum, kok bagus, ini bolehlah untuk dibaca. Nah, diapresiasi lah oleh raja. Kalau bahasa kampus itu dikasih dana penelitian lah, dikasih apresiasi berupa dana yaitu kisaran 1000 dinar. Itu kira-kira kalau dikurskan sekarang itu 50 jutaan lah. Nah, itu apresiasi Raja Mudzaffar kepada itu Ibnu Dihya tadi. Jadi tuduhan Maulid Nabi ini secara seremonial mengikuti atau meniru Syiah, tasyabbuh bil Syiah, ini tidak benar. Oh, jadi begitu Gus ya. Jadi itu bukan dari Syiah, menurut Syiah. Tapi emang ulama dari Sunni telah memperingati Maulid dari dulu-dulu. Ya. Nah, itu atas bagaimana Gus ketika ada acara Maulid itu apa memang harus dari tanggal 12 Ribul Awal? Apakah bebas merayakannya itu? Nah, sebenarnya terkait lahirnya Rasulullah ini ada khilaf. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 10 Rabiul Awal dan seterusnya itu. Nah, lalu bagaimana ketika merayakannya itu tidak pada 12 Rabiul Awal? Nah, ini dijawab oleh salah satu muhasyi dari kitab Minhaj, yaitu Syekh Syarwani, Abdul Hamid Asy-Syarwani, di mana beliau itu mengatakan fa yang bagi an nataharral yauma bi'ainihi wa man lam yulahidz dzalika la yubali ba'amalil maulid fi ayyi yaumin minasy-syahri bal tawassa'a qaumun fa naqaluhu ila yaumin minas sanati wa fi ma fi hadza ma yata'allaq bi asli amalihi.
Nah, jadi boleh merayakan kapanpun Maulid Nabi itu boleh, tidak hanya terpaku pada 12 Rabiul Awal saja. Ya kan seperti tadi. Iya. Nabi kan setiap Senin malahan memperingati hari lahirnya dengan berpuasa. Nah, tidak terpaku pada 12 Rabiul Awal. Gitu. Jadi kalau kita boleh nggak puasa pada kelahiran hari kita? Nah, itu oleh para fuqaha itu memang ditanzir karena Rasulullah ini apa menghormati hari lahirnya. Nah, itu oleh para fuqaha itu khususnya mazhab Syafi'i itu ya sunnah juga untuk berpuasa pada hari kelahiran. Walaupun di hari yang memang itu diharamkan, tidak boleh seperti puasa pada hari Sabtu Minggu kan itu tidak boleh. Karena tasyabuh puasa orang Yahudi. Nah, itu gimana? Ini saya kasih tahu. Nah, sebenarnya yang tidak boleh puasa itu ya pada hari yang haram saja, semisal Tasyrik sama Iden, yaitu 1 Syawal, terus 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Itu yang haram. Nah, kalau puasa hari Sabtu saja, Minggu saja, ya memang tasyabuh, tapi itu hanya sebatas makruh saja. Makanya untuk menghilangkan kemakruhan, ketika kok Anda ini lahirnya hari Sabtu, nah Anda puasa lagi dari hari Kamis, Jumat. Sebelumnya harus puasa gitu. Iya, harus digandeng gitu. Jangan menyendirikan puasa. Seperti itu. Nah, lantas bagaimana ketika ada orang merayakan Maulid Nabi dengan alat-alat musik seperti dengan banjari itu gimana? Terkait hal itu pernah kejadian di zamannya Rasulullah sendiri. Nah, ketika beliau ini datang kepada suatu kampung, ini ada di Sahih Bukhari. Imam Bukhari ini meriwayatkan hadis, yaitu ada salah seorang perempuan ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni kuntu nazartu in raddakallahu saliman saat ribu baina yadaika al-duffa." Yaitu, wahai Rasulullah, ketika kok aku mendapatimu selamat, Allah mengembalikanmu dalam keadaan selamat, aku nazar, aku berjanji untuk melakukan ini menabur rebana. Sebagai bentuk kesenanganku kepada atas kehadiranmu. Nah, hadis ini karena hadis tidak bisa dimaknai secara literal, ditakwil oleh itu Syekh Mulla Ali Qori dalam Syarhul Mishkatnya. Beliau mengatakan wa fihi dalilun ala jawazi tafsir bi muqaddimin nabi, yaitu kebolehan menggembirakan nabi, kebolehan dan juga kewajiban untuk menunaikan nazarnya. Nah, jadi banjari boleh, itu kan juga sebagai penyemangat kita dalam. Nah, ini jadi boleh di masjid ataupun dimanapun boleh untuk. Oke. Nah, jadi gitu Gus ya, bahwa merayakan Maulid Nabi itu tidak tasyabuh dengan Syiah. Ya, bahkan di situ udah ada pendapat para ulama yang memperbolehkan. Lantas itu gimana Gus pendapat para mazhab 4 tentang masalah Maulid Nabi Muhammad? Nah, kita lebih luaskan lagi ya pembahasannya. Ada salah seorang ulama dari Tunisia sebenarnya yang mengkodifikasikan seluruh ya, bukan semua atau seluruh ya, beberapa karya dalam satu buku yang ini diberi judul At-Ta'lif Al-Maulidiyah, yaitu buku-buku yang mengarang tentang Maulid Nabi. Nah, itu dikumpulkan oleh Syekh Abdul Hayy Al-Kattani, di mana itu memuat kisaran 125 judul buku yang membahas tentang Maulid Nabi. Nah, banyak sekali kan, diantaranya Imam Suyuti, Imam Sakhawi, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan seterusnya itu. Nah, adapun dalam 4 mazhab, kalau Syafi'i kan sudah jelas tadi. Nah, kemudian dari mazhab Hanafi, ini disampaikan oleh salah satu Khatibul Muhaqqiqin dalam mazhab Hanafi, yaitu Ibnu Abidin. Beliau mengatakan, ya iklam anna minal bid'il mahmudah amalul maulidis syarif minasyahril ladzi wulida fi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beliau ini menyebutkan bahwasanya Maulid Nabi ini merupakan bid'ah yang mahmudah, yang terpuji. Nah,
itu. Kalau mazhab Maliki ini dijelaskan tentang salah satu literaturnya menjelaskan terkait keutamaannya, yaitu ma min baitin aw mahallin aw masjidin quri'a fi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu ahla dzalikal makan wa ammahum wa ta'ala birrahmah war ridwan. Itu Ibnul Hajj, salah seorang mazhab Maliki, mengatakan bahwasanya ketika suatu tempat masjid, rumah itu dibacakan maulid nabi, maka malaikat itu akan hafat, yaitu nungkepi kalau kata orang Jawa, ya memberikan perlindungan lah, dan akan diberikan rahmat. Kemudian ini mungkin kalau biasanya kan kaum sebelah kan ya Ibnu Taimiyah ya yang dijadikan patokan dalam membid'ahkan sesuatu. Nah, justru Ibnu Taimiyah sendiri ini dalam bukunya yang berjudul Iqtida'us Shiratal Mustaqim ini mengatakan fata'zimul maulidi wa ittikhadhi mausiman qad yaf'alu ba'dun nas wa yakunu lahu fi ajrun 'azimun li husni qasdi wa ta'zimi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi versi Ibnu Taimiyah yaitu adat yang berlaku ketika merayakan Maulid Nabi itu menurut beliau itu bagus karena dinilai oleh beliau li husni qasdi, yaitu bagusnya motivasi dan niat tujuan untuk merayakan itu, yakni mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin ini saya teringat ya salah satu kisah ini saya dapat dari guru saya ini, di mana ini ternyata ada di kitab Al-Hadiyut Tamam karya Sayyid Muhammad. Nah, itu diceritakan ada orang yang dulunya ringkasnya begini ya, yaitu dalam Mahlul Kam kan kita kan semua berdiri semua ya, khidmah dalam pembacaan Maulid Nabi itu ada salah satu orang itu memang khidmah sekaligus khusyuk, khudu dan sebagainya. Nah, setelah selesai Maulid ini, kalau kata di buku itu kejadiannya di Masjidil Aqsa dan yang dibaca itu Maulid Barzanji, itu abahnya Sayyid Muhammad, Sayyid Alawi kalau nggak salah, atau enggak Sayyid Abbas itu menanyakan, jenengan kok sampai seperti itunya ketika dibacakan Maulid Nabi itu kenapa? Nah, beliau cerita, oh ya dulu ini saya pernah punya pandangan bahwa Maulid Nabi ini bid'ah, untuk merayakannya itu suatu yang tercela. Nah, tiba-tiba saya itu menghadiri tidur mimpi ketemu Kanjeng Nabi, dan ketemu Kanjeng Nabi ini yaitu semua orang menyambut sedangkan dia ini tidak bisa berdiri menyambut Rasulullah. Nah, ini maka oleh Rasulullah itu diberitahu karena dia ini menganggap Maulid itu bid'ah. Nah, setelah itu ya memang ditimpa penyakit beliau ini yang berpandangan Maulid Nabi bid'ah, lumpuh selama beberapa tahun. Nah, kemudian beliau bernazar, kalau aku disembuhkan dari lumpuhku ini, aku akan hormat kepada Maulid Nabi. Nah, ini beliau kaget dan ini langsung diceritakan. Makanya ya hati-hati, jangan membid'ah-bid'ahkan Maulid Nabi. Ini kan takutnya terjadi seperti takutnya kena karma. Nah, itu seperti itu. Iya, sudah. Lantas itu ada nggak Gus hadis yang menerangkan ketika kita Mahlul Qiyam kan bahwasanya Nabi Muhammad itu hadir dalam acara tersebut. Itu gimana? Nah, itu kalau di hadis ini saya sendiri belum menemukan, tapi rata-rata di kitab genre yang hikmah-hikmah itu fawaid-fawaid seperti Fawaidul Mukhtara li Saliki Thariqil Akhirah itu karena Habib Zain bin Ibrahim Smith itu memang dijelaskan di sana. Kalau Mahlul Qiyam itu hadir. Pasti hadir Rasulullah. Dari setiap acara Maulid dikatakan hadir. Nih. Tapi ini yang mungkin jarang yang tahu ya. Itu ketika Mahlul Qiyam saja. Iya. Tapi kalau yang dibaca itu adalah Barzanji atau Maulid Dibai, itu Rasulullah dari awal sampai akhir itu datang. Jadi ini berkahnya karangan beliau itu. Jadi Rasulullah itu datang. Memang ya Rasulullah karena orang Arab ya suka mendengarkan syair. Bahkan ya ada juga syair yang dikarang oleh seseorang yaitu Ka'ab bin Zuhair, ini Banat Su'ad namanya, yaitu Maulid Nabi yang langsung didendangkan di depan Rasulullah. Nah, Rasulullah itu suka dan diapresiasi, diberi dengan
burdah selimut itu. Makanya nanti ada burdahnya itu. Kalau di era-era sekarang itu ada orang Mesir namanya Ahmad Syauqi, dijuluki Amirus Syu'ara, rajanya syair. Kalau di kita kan ada raja dangdut ya. Kalau di sana ada raja syair. Tapi syair yang dikarang itu ya tentang mahabbah semua. Salah satunya itu yang paling fenomenal didendangkan oleh Ummi Kalsum, wulidal huda'u fal kainatu diya'u wa famuz zama'un tabassumun batanalu, dan seterusnya itu ya mengalami demikian. Mengarang syair sakit, kemudian karena itu kecipratan barokahnya Kanjeng Nabi menjadi sembuh. Bahkan ya itu salah seorang Syekhul Azhar waktu itu kisaran tahun 1900-an ini ya itu mendapatkan mimpi bahwa Amir Syu'ara ini Ahmad Syauqi sudah ditunggu oleh Rasulullah. Karena saking mahabbahnya beliau itu. Jadi ya ini ada tulisan yang sangat bagus, entah ini siapa yang mengatakan ya itu. Pernah viral sekali. Al-ihtifal bi maulidin nabi la yahtaj ila dalilin sahih walakin yahtaj ila aqlin sahih. Itu memperingati maulid nabi ini tidak butuh pada dalil sahih, tapi yang membutuhkan akal sehat. Sampai seperti itu. Jadi ya masa sih kita bergembira dengan kekasih kita loh, yang menyelamatkan kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita, kok tidak boleh? Ini kan apa-apaan ini. Itu. Oke, terima kasih. Ya, mungkin sebelum mengakhiri dalam video ini ada statement dari Sembian. Ini saya teringat salah satu bait dian burdahnya Al-Busiri. Untuk dia beliau mengatakan da'mad da'atun nasara fi nabiyyi wahkum bimadhin masyita fi wahtakimi, yaitu Nabi diutus ini kan pasca pernah terjadi suatu kecelakaan, yaitu Nabi Isa, seorang nabi kok dituhankan. Ini karena umatnya ini terlalu berlebihan dalam menghormati kok sampai dituhankan. Nah, makanya Imam Busiri mengatakan da'mad da'atun nasara fi nabiyyi, tinggalkan apa yang dilakukan oleh orang Nasrani, yakni mencintai berlebihan sampai menuhankan. Nah, itu disuruh meninggalkan. Kalau itu sudah dilakukan ya silahkan kita memuji Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, dan khususnya sampai sundul langit itu boleh-boleh saja. Nah, kemudian ada satu frase yang sangat indah dari Sayyid Muhammad Alawil Maliki, Syekhu Masyayikhina, di dalam salah satu bukunya yang berjudul Al-I'lam bi Fatawa A'immatil Islam Haula Maulidi alaihi salatu wassalam, bila mengatakan la yasihu li aqilin an yas'al limadza tahtafiluna bi maulidin nabi. Bagi orang yang berakal ini ya tidak patut, tidak bagus bertanya kenapa kok kalian merayakan maulid nabi. Kenapa? Ya karena seakan-akan redaksinya itu ka'annahu yaqul limadza tafrahuna bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan orang yang mengatakan seperti itu seakan dia ini berkata, kenapa kalian kok senang dengan nabi? Seakan-akan seperti itu kata beliau. Maka ya mari mendekati bulan kelahirannya Nabi ini pada 12 Rabiul Awal sudah dekat, mari kita tanamkan, pupukkan rasa cinta kita, mari kita perbanyak sholawat dan seterusnya agar hidup kita berkah, ilmu kita manfaat dan seterusnya. Nah, mungkin ini sebagai closing statement saya sampaikan 3 bait syair dari Al-Hafidz Nasiruddin Ad-Dimashqi. Ini ada di buku beliau Maulidul Hadi itu, sama di I'anatul Talibin juga dikutip. Bunyinya itu begini: idza kana hadza kafirun ja'a dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaum itsnaini daiman khaffafu anhu lisururi bi ahmada famadzanu bil abdilladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Nah, beliau itu mengatakan dalil otentik dari Maulid Nabi ini adalah Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Semerap ya. Nah, itu kan orang syirik ya, kafir lah. Itu mendapatkan barokahnya maulid, padahal beliau orang kafir. Yaitu ketika Rasulullah lahir, beliau ini memerdekakan budak yang membantu persalinannya Rasulullah SAW. Nah, maka karena jasanya ini, ya karena perbuatannya dia itu,
setiap hari Senin beliau ini ya, maksudnya di hari Seninnya beliau ini kan dalam keadaan baik, itu diringankan siksanya, yukhaffafu anhu lisururi bi ahmadan, diringankan siksanya karena ada rasa bahagia dengan kelahirannya Rasulullah. Nah, ini yang paling safe menurut saya. Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmad masruran wa mata muwahhida. Lalu kalau orang kafir yang paling seperti Abu Jahal, Abu Lahab saja itu mendapatkan barokah seperti itu, lalu ya apalagi orang muslim yang benar-benar mengesahkan Allah dan menyembah Allah, kemudian cinta kepada Rasulullah, berbahagia dengan adanya Rasulullah. Maka mari kita isi bulan Rabiul Awal ini dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Mari kita manifestasikan sifat-sifat Rasulullah dalam kehidupan kita semuanya, agar kita kelak mendapatkan syafaatnya beliau Rasulullah SAW. Amin Allahumma. Amin ya Allah. Ya, sudah. Gus. Ya, sekian video bincang pada hari ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.